Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 237580112. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi sederhana yang dapat melakukan operasi CRUD, create, update dan delete pada data perangkat jaringan komputer. Aplikasi ini menggunakan MongoDB sebagai database. Baiklah, langsung saja ke penjelasan kodenya, yang dimana from Mongo import Mongo client txt geospell and ascending. Di sini mengimport modul Mongo client, yang mana txt geospell ascending ini untuk berinteraksi dengan Mongo clientnya, yang dimana modul Mongo client di sini digunakan untuk membuat koneksi ke MongoDB-nya, yang dimana txt di sini digunakan txt geospell and ascending di sini digunakan untuk mendefinisikan tipe indeks dalam koneksi Mongo client-nya. Datetime yang from datetime import datetime, yang dimana menyediakan kelas untuk manipulasi tanggal dan waktunya. Selanjutnya klien sama dengan Mongo client localhost 27017 membuat objek Mongo client yang menghubungkannya ke server MongoDB-nya, yang dimana berjalan di localhost 27017 di sini. Pada DB sama dengan klien My Database mengakses basis data yang bernama My Database di MongoDB-nya. Jika basis data ini belum ada, maka MongoDB akan membuatnya secara otomatis saat pertama kali kita menambahkan data ke dalamnya. Selanjutnya fungsi collection DB network device, yang mana untuk mengakses koleksi bernama network device di sini di dalam basis data My Database. Jika koleksi ini belum ada, maka MongoDB secara otomatis membuatnya saat pertama kali kita menambahkan data ke dalamnya. Collection create index digunakan untuk meningkatkan efisiensi pencarian dan pengurutan data dalam koleksi perangkat jaringan. Salah satu teknik yang digunakan dengan menerapkan indeks pada field device name di sini, yang memungkinkan pencarian teks dalam field tersebut menggunakan pencarian kata indeks, pencarian kata atau frasa dalam teks yang panjang itu maksudnya. Selain itu, kode juga menggunakan indeks geopasal pada field location di sini, yang dimana memfasilitasi penyimpanan dan pencarian data lokasi seperti koordinasi, latitude, dan longitude-nya dengan efisiensi, yang dimana query ini berguna untuk query berbasis lokasi seperti pencarian tempat terdekat maupun sehingga pengguna dapat memudahkan menemukan perangkat berdasarkan lokasi geografisnya. Selanjutnya menerapkan indeks menaik pada field IP address yang mengurutkan data field tersebut secara menaik, mempercepat pencarian dan pengurutan data berdasarkan alamat IP. Yang terakhir sama hal seperti IP address, device type juga mengurutkan data dalam field secara menaik, mempercepat pencariannya dan pengurutannya. Untuk membuat dokumen dalam database, kita menggunakan fungsi devcreate
device di sini, yang dimana digunakan untuk menambahkan dokumen baru ke dalam koleksi network device, yang dimana parameter device ini sebagai dokumen yang berbentuk dictionary yang akan ditambahkan ke dalam koleksi. Method collection insert one, yang dimana dokumen ini yang dimana memasukkan dokumen dan mengembalikan ID dokumen yang baru ditambahkan di sini. Insert ID. Selanjutnya fungsi read device, yang dimana fungsi read device di sini digunakan untuk membaca semua dokumen dalam koleksi network device. Method collection di sini mengambil semua dokumen dari koleksi dan mengembalikan kursor yang berisi dokumen-dokumen. Kemudian list device di sini akan mengonversi kursor menjadi daftar yang berisi semua dokumen dan koleksi, sehingga memudahkan untuk diolah atau ditampilkan. Selanjutnya fungsi dev update device, yang dimana digunakan untuk memperbarui dokumen dalam koleksi network device di sini, yang dimana berdasarkan device name sebagai parameternya yang mewakili nama perangkat yang ingin dirubahnya di sini. Selanjutnya fungsi delete device, yang dimana fungsinya akan menghapus dokumen berdasarkan device name di sini, menampilkan result yang ingin di-delete-nya. Selanjutnya fungsi define device by type and date, yang dimana mencari perangkat berdasarkan jenis device-nya dan instalasi date-nya. Lalu mencarinya di dalam collection dan akan menampilkan list device-nya di sini. Device update multiple field based on condition, yang dimana digunakan untuk memperbarui beberapa field dalam dokumen berdasarkan kondisi tertentu di sini, dengan parameter device type dan installation date sebagai kriteria pencarian dokumen yang ingin diperbarui. Selanjutnya untuk fungsi define device by name, yang dimana mencari perangkat berdasarkan device name, yang dimana menggunakan fitur index text MongoDB dengan operator txt di sini untuk mencari teks dalam basis data. Selanjutnya define device near location, yang dimana fungsi ini untuk mencari dokumen yang memiliki lokasi dalam radius tertentu dari koordinat yang diberikan. Selanjutnya maksudnya define device with interface, yang dimana fungsi ini untuk mencari perangkat dengan interface yang berstatus down. Fungsi define device with interface 1 Gbps, yang mana fungsi ini untuk mencari perangkat dengan interface yang berkecepatan 1 Gbps dan akan menampilkan semua list yang ada di dalam collection di sini. Selanjutnya dev update device interface status, yang dimana fungsi ini untuk mengupdate status interface dari down menjadi up pada perangkat yang kita masukkan. Device name-nya apa yang ingin kita ubah menjadi up statusnya. Lalu collection di sini akan mengupdate dan memodifikasi device name-nya yang ingin menjadi up. Selanjutnya fungsi untuk menambahkan
yang mana DFA-DD new interface to device, yang dimana fungsi ini untuk menambahkan interface baru pada perangkat tertentu. Result akan mengecek collection dan mengupdate-nya berdasarkan device name dan mengupdate query-nya. Selanjutnya dev analyze query with explain, yang dimana sebagai argumen pertama yang seharusnya merupakan fungsi yang menjelaskan operasi query MongoDB seperti collection find di sini. Sorry, maksudnya collection mana? Maksudnya sorry, yang dimana sebagai argumen yang menjalankan operasi query MongoDB atau collection dengan menggunakan ARGS di sini, yang dimana untuk menjalankan query dengan argumen yang telah ditentukan, kemudian hasil dari operasi tersebut dieksekusi dengan metode explain di sini. Baiklah, di sini menu yang akan digunakan untuk menerima beberapa input seperti CRUD, yang di sana yang mana untuk menambahkan perangkat, lihat semua perangkat, perbarui perangkat, hapus perangkat. Baiklah, langsung saja ke hasil runningnya. Kita menjalankan di Open Terminal, yang dimana sebelum menjalankan kita akan kita harus menginstal PyMongo-nya, dimana kita di sini sudah menginstal PyMongo di dalam laptop kita. Selanjutnya kita menjalankan Python dbpy untuk menjalankan aplikasinya. Selanjutnya kita diminta untuk memilih salah satu untuk menginput data ke dalam database-nya, yang dimana untuk menambahkan perangkat kita milih menu nomor 1, yang dimana kita diminta untuk masukkan nama perangkat yaitu router 1 dengan diminta masukkan alamat IP-nya juga, yang dimana alamat IP-nya 192.168.1.1 dengan tipe perangkatnya itu router, dan koordinatnya yaitu 73.97,4077, dan inisialisasi tanggalnya yaitu tahun 2021 bulan 1 tanggal 15. Kita di sini diminta untuk masukkan nama interface-nya yang ingin dimasukkan, dimana etc kosong di sini dengan status up dan kecepatannya 1 Gbps, dan kita diminta masukin ETH typo ETH1 status down, dan kecepatan interface-nya yaitu 100 Mbps, dan selesai. Selanjutnya kita memasukkan nama perangkatnya juga, yaitu switch 1 misalnya 1 dengan alamat IP 192.168.1.1.
yang dimana tipe perangkatnya yaitu switch, dan titik koordinasinya yaitu di sini yaitu 74 mana 74 00 40 71 dengan tanggalnya yaitu 2019 dengan tahun 2019 bulan 5 tanggal 20, dan kita diminta untuk masukkan interface-nya yaitu ETH0 dengan status ini up dengan kecepatannya 1 Gbps, dan ETH1 dengan status interface-nya up dan kecepatannya juga 1 Gbps. Dan dimana dalam menu kedua ini kita ketika kita ingin melihat daftar perangkat yang kita buat, apakah ada di sini salah, kita selesaiin dulu seharusnya. Selesai. Nah, yang dimana kita melihat semua daftar perangkat. Nah, di sini ada 2 ID yang telah berhasil kita buat, yang dimana router 1 dan device name router 1 dan switch 1. Selanjutnya kita ingin perbarui perangkat dengan mengetik menu nomor 3, masukkan nama perangkat yang ingin diperbarui yaitu misal switch 1, masukin nama perangkat yang ingin diperbarui, misal switch 3, and di sini berhasil, yang dimana setelah kita membuat ini terdapat di tadinya kan ini sebelum kita buat tidak ada database di dalam MongoDB-nya. Setelah kita buat, maka kita akan merefresh dan akan menampilkan database-nya di sini dengan router, dan tadinya ini udah kita ubah menjadi switch 3, tadinya kan switch 1. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus perangkat berdasarkan nama perangkat yang ingin dihapus, misalnya perangkat switch 3. Nah, maka berhasil. Untuk menghapus, kita akan mengeceknya di database-nya di sini. Jika berhasil, maka switch 3 di sini ketika kita refresh akan hilang. Nah, berhasil untuk menghapusnya. Selanjutnya kita tambahin dulu satu perangkat, yang dimana kita akan menambahkan perangkat router, switch lagi aja deh. Router kan sudah ada tadi. Switch 2 dengan alamat IP yang sama. Masukkan tipe perangkatnya yaitu switch, dan formatnya sama seperti yang sudah dihapus saja. Dan tanggalnya, lalu kita ingin ETH0 dengan status interface up, kecepatan 1 Gbps, dan ETH1 nya
status up dan kecepatan interface-nya 1 Gbps. Selesai. Nah, setelah kita membuat switch, kita ingin mencari perangkat berdasarkan tipe dan tanggal. Kita akan mencoba mencarinya. Di sini kita masukkan tipe perangkatnya, misal switch, dan masukkan tanggalnya. Dan di sini akan menampilkan informasi seperti ID-nya, device name-nya, device type-nya, dengan mengeluarkan query explain. Dan ketika kita ingin perbarui tipe perangkat berdasarkan kondisi, kita pilih nomor 6. Yang mana kita misal akan memperbarui, kita refresh dulu, kita akan memperbarui atau menambahkan memperbarui kecepatan ETH 1-nya, yaitu dari 100 MB kita ubah menjadi 1 Gbps dengan masukkan nama perangkatnya itu router 1 dengan instalasi tanggalnya itu 2021 01 tanggal 15, dan interface, masukkan status interface barunya ETH1 dengan ada kesalahan di sini. Jadi kita masukkan router 1 nama perangkatnya dan tanggalnya di sini. Nah, selesai ini statusnya tadi down dengan kecepatan yang pengen kita ubah yaitu 1 Gbps. Dan perangkat nama interface yang ingin diperbarui adalah ETH1. Nah, di sini ketika kita berhasil mengupdate-nya, maka ketika kita refresh di MongoDB-nya, di sini interface-nya berubah menjadi 1 Gbps, yang dimana tadinya 100 Mbps. Selanjutnya mencari perangkat berdasarkan nama. Kita ingin mencari misal berdasarkan nama, masukkan nama perangkat yang ingin dicari. Misal kita mencari switch, nama perangkatnya switch 1. Nah, maka di sini akan menampilkan nama perangkat switch 1, menampilkan query explain-nya. Selanjutnya cari perangkat dengan lokasi tertentu. Kita di sini mencoba tambahin maksudnya tambahin perangkat, yaitu supaya kita mencoba melihat lokasi tertentunya, dan supaya kita bisa melihat misal HP1 IP 192.168.1.4, ya, dimana device type-nya ini access point dengan titik koordinasinya 7398,4075 dengan instalasi waktunya tahun 2018 bulan 3 tanggal 15 dengan interface-nya LAN
0 status up dan kecepatannya 300 Mbps. Selesai. Nah, ketika kita ingin mencari misal berdasarkan tadi lupa. Oh iya, berdasarkan lokasi. Misal kita mencari format access point, tipe access point, device type access point di sini. Dengan menggunakan titik koordinasinya itu tadi 73, 78, 40, 75. Dengan radius jangkauan misal 300. Dan maka di sini akan menampilkan informasi dengan ID, tipe, device name, device type-nya di sini dan lokasinya. Misal kita akan mencoba mencari router dengan memasukkan titik koordinasinya, yaitu tadi namanya 73 97 40 77 dengan radius 1000 meter misal. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan pencarian berdasarkan lokasi. Selanjutnya misal kita mengubah status interface yang dimana down menjadi up. Menjadi down. Yang dimana ketika kita berhasil melakukannya, yang dimana akan menampilkan jadi di sini cari perangkat dengan interface down, yang dimana ketika kita berhasil melakukan pencarian di sini kan tadi yang down cuma di router di sini. Selanjutnya cari perangkat berdasarkan interface kecepatannya. Nomor 10. Nah, di sini ketika kita berhasil mencari kecepatannya, yang dimana di sini ada dua objek ID yang menampilkan device name sebagai router dan switch. Sini yang terakhir yaitu yang dimana mengubah status dari down menjadi up. Masukkan nama perangkat misal router 1 yang diubah. Jadikan di sini interface router 1 yaitu down di sini. Status ketika kita refresh di sini kan dia masih down nih. Nah, kita ingin merubahnya menjadi up, ETH1. Dan ketika kita berhasil, maka di sini di dalam database akan menampilkan statusnya yaitu up. Yang terakhir yaitu menu 12 menambahkan interface baru, dimana kita akan menambahkan access point lagi. Misal nama perangkatnya AP2 dengan masukkan nama interface-nya. Masukkan nama interface-nya itu ETH1 misal. Maaf, salah. Interface bukan perangkat. Jadi di sini kita
masukkan nama perangkat yaitu router misal. Oh iya, bukan tipe, salah. Jadi di sini namanya router 1, nama perangkatnya ETH, masukkan nama interface barunya ETH3, dan kita telah berhasil menambahkan interface baru ke dalam router. Ketika kita refresh, maka ada di dalam database di sini menjadi 3 dengan status A. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.